Salam ceria cemerlang Avalian, bersama Docan, Dr. Chandra, Produk Konsultan PT Avel Elok Indonesia. Kali ini kita akan bahas tuntas tentang Avail Nutracella, nutrisi akurat sel, produk terbaru dan terbaik Avail. Avail Nutracella, ini kita ketahui bahwa merupakan produk yang memberikan nutrisi langsung di tingkat sel. Jadi tagline-nya adalah Nourish, Protect, and Repair Your Cell, dan memang memberikan nutrisi langsung di tingkat sel kita. Avail Nutracella merupakan suplementasi yang bisa dikonsumsi oleh semua orang, oleh semua usia, tapi memang untuk anak-anak di atas usia 2 tahun ya. Boleh buat ibu hamil, boleh buat ibu menyusui juga. Nutrisi akurat sel Avail Nutracella. Sebelum kita mulai, Docan akan mengingatkan lagi kenapa kita memilih Avail Nutracella untuk produk terbaru kita, karena memang sampai saat ini health and beauty ini masih merupakan bisnis yang menjanjikan sekali. Bahkan disampaikan bahwa health and beauty, kesehatan dan kecantikan merupakan billion US dollar industry. Setuju ya? Oleh karena itu kita melirik ke Avail Nutracella ini. Nah, sebelum kita mulai lagi, banyak orang yang bertanya, apakah kami memang perlu konsumsi suplemen? Oke, kita lihat beberapa fakta bahwa saat ini di dunia, ini merupakan survei dari WHO, mengatakan bahwa orang yang benar-benar sehat di muka bumi ini ternyata hanya, ayo kita lihat itu berapa persen? Hanya 5% saja orang yang benar-benar sehat. Kemudian yang sakitnya juga tidak banyak, hanya 20%. Nah, sisanya yang 75% itu terlihat sehat. Alias sebenarnya di dalam tubuhnya sudah mulai ada permasalahan, tapi terlihat di luar tubuhnya kelihatan sehat-sehat saja. Nah, Avalian ada di mana? Oke, ya. Nah, ada lagi satu statement dari WHO mengatakan bahwa dunia saat ini sudah mengalami krisis nutrisi. Sehingga untuk sehat, kita tidak bisa hanya mengandalkan makanan dan minuman yang kita konsumsi sehari-hari. Tetapi kita perlu makanan tambahan yang kita kenal sebagai suplemen untuk melengkapi nutrisi sehingga kita bisa menjaga kesehatan kita. Nah, Valian, kita lihat yuk gambar yang berikut ini. Nah, apakah Valian tinggal di daerah yang penuh dengan polusi? Sebagian besar iya ya. Kemudian bagaimana pola makannya? Apakah banyak menggunakan atau mengonsumsi makanan penuh dengan makanan olahan, makanan instan? Sebagian orang juga mengatakan pasti ya. Kemudian makanan yang berlemak, gorengan, manis-manisan, pengawet, pewarna. Ini udah makanan kita sehari-hari ya. Belum lagi mungkin kita juga kurang makan sayur dan buah. Nah, ini permasalahan yang sering kita alami setiap saat. Sering konsumsi junk food, ini makanan yang paling disukai anak-anak. Merokok, mungkin kita bukan perokok aktif, tapi kita bisa jadi perokok pasif, ya kan? Nah, perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif ya. Kemudian juga sering konsumsi atau sedang mengonsumsi obat saat ini, sering terpapar radiasi ultraviolet dan alat elektronik. Saat ini hampir setiap orang memiliki handphone dan handphonenya itu 24 jam nempel, sampai kita tidur pun kita juga bawa handphone, benar kan? Belum lagi televisi, alat-alat elektronik lain. AC itu juga punya pengaruh terhadap kondisi tubuh kita saat ini. Anda pekerja keras, eksekutif? Mungkin ada yang mengatakan beberapa orang, tidak dong, saya seorang ibu rumah tangga. Oh, ibu rumah tangga itu pekerjaan eksklusif kalau buat saya. Eksekutif, muda, atau yang bekerja di kantor ada jamnya. Kalau ibu rumah tangga, jamnya tidak ada ya, bahkan 24 jam. Oleh karena itu, ibu rumah tangga adalah seorang yang bekerja eksklusif.
mudah atau sedang sakit saat ini, gampang lelah ya kan. Kemudian juga suka mengalami permasalahan yang banyak dialami sekarang oleh sebagian besar orang. Berat badan ya kan, gampang naik sulit turun. Belum lagi ini juga sering dialami oleh banyak orang sekarang yaitu masalah dengan sulit tidur. Nah, Avelian, kalau Avelian menjawab satu saja hal-hal tersebut di atas dengan ya, berarti Avelian sudah sangat perlu untuk konsumsi suplemen. Jadi konsumsi suplemen bukan pada saat kita sakit. Kalau kita sakit, kita konsumsinya obat. Konsumsi suplemen itu justru pada saat di hari-hari untuk menjaga supaya kita tetap sehat. Setuju ya? Nah, ini ada beberapa kondisi yang menandakan bahwa tubuh kita sudah mengalami gangguan, bukan saja di tingkat organ, tapi sudah gangguannya di tingkat sel. Nah, kita baca, coba dilihat ya Avalian. Adakah Avalian saat ini sedang menderita salah satu yang tertera di sini? Oh, ada yang sedang alergi, suka sakit kepala, pusing, atau ada gangguan pencernaan mulai dari sakit mah, diare, sembelit, sampai yang mungkin dalam kondisi lebih berat seperti hipertensi, kencing manis, asam urat, ada lagi yang lebih berat lagi stroke, bahkan sampai penyakit yang kita paling takuti yaitu kanker. Ya, tanda-tanda ini akhirnya yang menunjukkan bahwa memang terjadi kerusakan sel di dalam tubuh kita dan akhirnya menimbulkan permasalahan. Apa sih yang menyebabkan kerusakan sel itu? Kita lihat ya, banyak sekali yang menyebabkan kerusakan sel dan itu ada di sekitar lingkungan kita. Dari penggunaan pestisida baik dari makanan maupun lingkungan. Di makanan itu seperti sumber bahan makanan kita, sayuran, buah, beras ya, itu menggunakan pestisida. Lingkungan kita penggunaan obat nyamuk, desinfektan, kemudian juga yang sering pakai hand sanitizer. Nah, itu hati-hati, itu juga menyebabkan kerusakan sel di dalam tubuh kita. Tambah lagi radiasi ultraviolet, polusi udara baik dari kendaraan, dari asap pabrik, asap rokok, bakaran sampah, sampai juga radiasi elektronik dari AC, laptop, komputer, handphone yang paling banyak ya, televisi, alat elektronik di rumah, kemudian dari makanan, minuman yang berbahaya yang mengandung 5P, kemudian obat-obatan, juga polusi-polusi dari air, tanah. Nah, ini juga akan menyebabkan timbulnya kerusakan sel. Apa sih sel? Dari tadi kita bicara tentang sel, ya kan? Nah, sel ini adalah unit fungsional terkecil yang sudah bisa berfungsi di dalam tubuh kita. Sel yang paling kecil ini nanti akan bergabung akhirnya membentuk jaringan. Jaringan sendiri nanti akan membentuk organ. Organ akan membuat satu koordinasi lewat sistem organ dan sistem organ yang berjalan dengan baik akhirnya menjadi tubuh kita yang sehat, ya kan? Jadi tubuh kita ini disusun dari rangkaian sistem organ disusun dari organ-organ, organ disusun dari jaringan, jaringan disusun dari sel. Tapi sel juga nggak langsung berdiri begitu saja, nggak langsung terbentuk langsung begitu saja, tapi sel juga dibentuk oleh penyusun-penyusunnya yang dibutuhkan dalam jumlah yang cukup. Ya, itu penyusunnya itu salah satunya adalah nutrisi yang mengandung zat-zat gizi seperti vitamin, mineral, karbohidrat, lemak, protein, asam amino, dan sebagainya. Ya, jadi supaya kita sehat, kita harus menyehatkan sel. Dan supaya sel kita sehat, ya kan? Itu perlu nutrisi yang cukup masuk ke dalam sel. Nah, disinilah peran Nutrasela, nutrisi akurat sel. Nutrasela ini apa sih sebenarnya? Nutrasela ini berangkat dari
masih ingat produk unggulan kita juga Avail AFC atau Avail Chlorophyll, di mana memang di dalamnya sudah ada spirulina, green tea, kemudian ada fructooligosaccharides, ya kan? Dan klorofil pastinya ya, namanya juga Avail Chlorophyll. Nah, Avail Chlorophyll sendiri ini sudah punya fungsi yang sangat luar biasa, yaitu menutrisi, membalancing, jadi membalance atau menyeimbangkan pH tubuh kita, mengenergi, ya kan? Dan juga mendetoksifikasi sel. Nah, kemudian Avail AFC ini dikembangkan, ya, di-upgrade lagi dengan penambahan glutathione, kemudian juga penambahan double stem cell. Double stem cellnya ini apple dan grape stem cell, kemudian ditambahkan kolagen, tambah lagi dengan mixed berry. Akhirnya 4 fungsi utama AFC tadi, nutrisi, balancing, energi, dan detoksifikasi, dilengkapi lagi, dikomplitkan lagi, disempurnakan lagi dengan menjadi super antioksidan, super anti-aging, dan juga regeneration. Jadi benar-benar produk Nutracella ini produk yang sangat luar biasa, ya. Jadi fungsinya sangat luar biasa ya, menutrisi, membalancing, membentuk energi, detoksifikasi, kemudian juga antioksidan, bisa dibilang masternya antioksidan poten kalau istilahnya, kemudian anti-aging dan regeneration. Sedikit mengingatkan, ini isi dari AFC ya, spirulina, chlorophyll, green tea, dan fructooligosaccharides. Spirulina kita ketahui nama lainnya adalah king of food. Dia memang di dalam spirulina ini paling tidak mengandung 80% nutrisi yang diperlukan oleh sel tubuh kita. Ada di dalam spirulina. Manfaatnya spirulina ini sangat-sangat luar biasa sekali. Ya, oleh karena itu dia disebut sebagai king of food. Nah, kemudian green tea ini juga terkandung di dalam AFC. Green tea ini kita ketahui sebagai antioksidan, tapi green tea saat ini lebih digunakan untuk membuat regenerasi atau mengembalikan fungsi dari sel saraf kita. Karena memang sel saraf ini paling sulit sekali untuk diregenerasi, bahkan dikatakan tidak bisa regenerasi. Tapi buat mereka yang rajin konsumsi green tea, ini ternyata sel sarafnya mengalami pemudaan kembali ya. Misalnya sudah tambah usia, banyak pikun, lupa banyak hal, kemudian ada gerakan-gerakan motorik halus yang sudah tidak bisa dilakukan. Bila rajin konsumsi green tea, ternyata itu akan mengembalikan hal-hal yang sudah hilang itu. Tapi green tea-nya bukan green tea yang celup-celup yang ada di pasaran biasa itu ya. Ini green tea yang memang benar-benar sebagai teh hijau yang banyak mengandung antioksidan dan juga bahan-bahan aktif yang lainnya. Yang berikutnya klorofil. Wow, kalau spirulina disebut king of food, klorofil adalah father of food. Klorofil sendiri juga mengandung nutrisi yang sangat luar biasa dibutuhkan oleh tubuh kita, dan memang sudah banyak penelitian yang menunjukkan bahwa klorofil ini mampu untuk membantu memperbaiki masalah kesehatan, mulai dari yang ringan, gatal-gatal, alergi, kemudian flu biasa, sampai yang berat seperti kanker, diabetes mellitus, stroke dengan komplikasi ya kan. Nah, jadi klorofil ini satu materi bahan alami yang sangat perlu kita konsumsi setiap hari. Dan penelitian menunjukkan bahwa klorofil ini mempunyai struktur yang mirip sekali dengan hemoglobin di dalam tubuh kita. Bedanya adalah klorofil berwarna hijau, oleh karena itu dia disebut sebagai zat hijau daun. Sementara hemoglobin berwarna merah, oleh karena itu dia disebut pewarna sel darah dan terkandung di dalam sel darah merah kita ya. Nah, kenapa bisa berbeda warna? Karena inti tengahnya yang berbeda.
Kalau klorofil, inti tengahnya adalah magnesium sehingga warnanya hijau. Sementara hemoglobin, inti tengahnya adalah besi sehingga warnanya merah ya. Kita ketahui bahwa fungsi dari hemoglobin adalah mengantarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh sel tubuh kita. Jadi hemoglobin ini akan mengikat oksigen dan juga membawa nutrisi ke dalam sel tubuh kita, sehingga keberadaan hemoglobin ini harus benar-benar dijaga. Jangan sampai kita kekurangan hemoglobin atau yang disebut dengan anemia. Karena anemia ini juga berbahaya sekali, bisa menyebabkan permasalahan yang berat di dalam tubuh kita. Nah, kalau tadi kita sudah bahas ya perbedaan antara hemoglobin di manusia dengan klorofil di tumbuhan. Selain warnanya yang berbeda yang ditentukan oleh intinya yaitu magnesium dan ferrum, ya kan? Juga ada perbedaan di ekor dari klorofil dan hemoglobin. Nah, kita lihat dulu sedikit gambaran ya. Kalau bisa kita konsumsi klorofil kemudian masuk ke dalam darah kita, ke dalam pembuluh darah, di dalam pembuluh darah pasti sudah banyak zat besi. Nah, yang terjadi adalah zat besi yang ada di dalam pembuluh darah kita ini nanti akan bertukar tempat dengan magnesium, di mana nanti magnesium ini akan langsung bekerja di tubuh kita di dalam menetralkan pH, kemudian mengembalikan cadangan magnesium di tulang dan gigi, dan juga akan mengoptimalkan fungsi sel tubuh kita. Ya, jadi kita lihat bahwa Fe akan menggantikan tempat dari magnesium, sementara magnesium langsung pergi ke darah kita dan langsung melakukan fungsinya. Yang berikutnya kita lihat ekor dari klorofil dan hemoglobin berbeda ya. Nah, kenapa bisa berbeda? Karena fungsinya juga berbeda. Ternyata ekor dari klorofil ini mampu untuk mengikat endapan-endapan racun, bahkan juga yang seperti logam berat ataupun lemak itu langsung diikat oleh ekor ini dan langsung dia usahakan untuk dibawa keluar tubuh. Oleh karena itu kenapa pada saat kita konsumsi klorofil sangat disarankan untuk banyak minum air putih supaya endapan-endapan logam berat maupun lemak maupun zat-zat berbahaya lain yang terikat di ekornya ini cepat bisa dibawa keluar tubuh kita. Ya. Nah, kalau kita lihat sekarang hemoglobin tengahnya besi, klorofil tengahnya besi. Secara sekilas sepertinya sama ya, tapi sebenarnya tidak sama, dia hanya mirip karena tetap ada perubahan di ekornya. Nah, kenapa bisa dibilang mirip? Karena memang nantinya klorofil akan membantu tugas hemoglobin untuk membawa oksigen dan nutrisi ke sel, sehingga oksigen bisa masuk ke dalam sel dengan cukup, oksigen bisa masuk ke dalam sel dengan baik, demikian juga nutrisi. Sel akan mendapatkan yang diperlukan sehingga sel bisa membentuk energi dan sel juga bisa melakukan fungsi dengan baik. Hasilnya benar, tubuh kita akan menjadi sehat ya. Nah, itu luar biasanya fungsi klorofil. Kenapa kita setiap hari harus konsumsi klorofil? Ya, baik klorofil suplemen maupun klorofil yang kita dapatkan dari zat hijau daun. Nah, kembali lagi. Kalau tadi saya bilang tentang magnesium, pasti banyak yang tanya, magnesium itu apa sih dok? Magnesium adalah salah satu mineral yang dibutuhkan dalam jumlah besar oleh tubuh kita. Selama ini kita mungkin lebih mengenal dengan kalsium, kemudian natrium, yodium, kalium, fosfor, ya kan? Kenalnya itu ya, tapi sering lupa dengan magnesium. Padahal magnesium ini memegang peranan yang sangat penting dan sangat besar jumlahnya yang harus dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, kita lihat sekarang gambar yang ada di depan sini. Kalau di sini ada warna hitam, tulisan berwarna hitam, ada yang berwarna kuning, merah, biru, dan ungu. Jangan lihat yang hitam ya, kita lihat dulu yang berwarna-warni. Merah menggambarkan
mineral dari magnesium, kemudian kuning menggambarkan kalsium, ungu kalium, kalau di situ ditulis potasium ya maksudnya kalium, kemudian yang biru adalah natrium, kalau di situ ditulisnya sodium. Ya, sekarang kita lihat mana yang paling banyak warnanya, merah, kuning, biru, atau ungu. Jangan lihat yang hitam ya, kalau yang hitam itu gabungan dari keempat mineral ini. Paling banyak merah kan? Ya, karena memang tubuh kita lebih banyak membutuhkan magnesium dibandingkan mineral lain. Lihat kalsium, hanya 2. Sementara selama ini kita selalu ribut untuk mengonsumsi atau mencukupi kebutuhan kalsium. Ya, potasium juga atau kalium juga tidak sebanyak magnesium. Tapi kita lihat karena magnesium memang temannya adalah kalium, kalsium temannya adalah natrium, sehingga kebutuhan magnesium diikuti dengan banyaknya juga kebutuhan kalium. Kebutuhan kalsium diikuti oleh kebutuhan natrium, sehingga kebutuhan natrium pun juga tidak sebanyak si kalium. Benar ya? Ya, jadi ini yang mempengaruhi di dalam tubuh kita. Yang perlu kita ketahui bahwa penyerapan kalsium sangat ditentukan oleh keberadaan magnesium. Jadi kalau kita mau kalsium kita bagus, cukupin dulu magnesiumnya, ya kan? Tetapi kalau kita menyerap kalsium dengan banyak, magnesium tidak bisa diserap masuk. Nah, bingung kan? Jadi jangan kita utamakan, maksudnya gini, jangan kita utamakan konsumsi hanya kalsium. Kalau kita mau jaga tulang kita baik, konsumsilah magnesium dulu. Setelah itu kalsium pasti akan diserap dengan baik. Ya, ini sebagian kecil dari manfaat kesehatan dari magnesium. Mulai dari dia menjaga relaksasi dari otot, dia bisa untuk mencegah PMS, dia juga akan membantu untuk menurunkan tekanan darah tinggi dan gula darah. Banyak sekali yang dioptimalkan fungsinya oleh magnesium. Bahkan memang magnesium berperan dalam beberapa fungsi metabolisme di dalam tubuh kita. Kenapa orang Indonesia banyak sekali yang kekurangan magnesium? Karena magnesium akan hilang pada saat kita konsumsi segala sesuatu yang mengandung gula. Gula di sini bukan gula kristal yang kita minum, kita makan ya, tapi segala sesuatu yang mengandung karbohidrat yang bisa menghasilkan gula maksudnya. Jadi kalau kita sering makan nasi, kemudian lauknya bihun atau mie goreng, tambah lagi bakwan, tambah lagi tempe tepung, tambah lagi kerupuk. Wah, itu semua sudah karbohidrat yang akan menghasilkan gula. Sementara 1 molekul gula akan mengambil 54 molekul magnesium di dalam tubuh kita. Nah, ini yang akan menimbulkan akhirnya tubuh kita kekurangan magnesium. Apakah kita perlu mengembalikan magnesium? Harus, judulnya wajib. Gimana kita mendapatkan magnesium? Tadi sudah disentuh di depan bahwa yang mengandung magnesium itu adalah klorofil atau zat hijau daun. Itu dia kenapa kita harus makan sayuran hijau setiap hari untuk mendapatkan magnesiumnya. Tapi sayangnya magnesium yang dibawa oleh klorofil ini gampang rusak juga karena klorofil tidak tahan pemanasan lebih dari 30 derajat. Itu dia kenapa sekarang banyak sekali orang yang menderita sakit. Simple sebenarnya. Oleh karena itu kenapa saat ini di kondisi modernitas seperti ini justru kita perlu yang namanya suplemen. Nah, ini yang perlu kalian tahu. Suka kram? Nah, ada beberapa yang bilang, ya suka dok. Nah, kramnya terjadinya di mana? Kebanyakan. Benar, paling sering di betis ya. Kapan terjadi? Ya, paling banyak mengeluhkan kram itu adalah
dini hari menjelang pagi. Kebanyakan menyangka karena udara yang berubah menjadi lebih dingin. Padahal sebenarnya bukan berhubungan dengan udara, tapi karena berhubungan dengan menipisnya cadangan magnesium di dalam tubuh kita akibat dipakai untuk menunjang, menyokong regenerasi sel yang terjadi pada saat malam hari kita tidur. Ya kan? Nah, kenapa bisa demikian? Karena begini, otot kita meskipun kita tidur itu tetap bekerja. Kerja otot itu adalah kontraksi atau memendek dan relaksasi atau memanjang. Pada saat dia kontraksi, memendek itu dia perlu kalsium masuk. Pada saat dia memanjang atau relaksasi itu dia perlu magnesium yang masuk ke sel otot. Sehingga perlu kalsium, magnesium, kalsium, magnesium. Pada saat kalsium masuk, otot akan memendek. Magnesium sudah habis yang beredar. Jadi magnesiumnya dijaga-jaga oleh tulang. Nggak boleh keluar dulu. Karena kalau keluar cadangannya ini tulangnya bahaya. Bisa mengalami patah atau mengalami hancur. Jadi ditahan. Nggak boleh keluar. Sehingga yang beredar sangat sedikit. Begitu kalsium masuk ke dalam sel otot dan sel otot memendek, ini nggak ada magnesium yang masuk. Tidak ada yang merelaksasi atau mengembalikan panjang si otot. Kalsium tetap ada. Kalsium akan memendekkan otot lagi. Magnesium masih belum masuk. Kalsium tetap ada, mendek lagi. Magnesium nggak masuk lagi. Akhirnya otot makin memendek sampai pendek yang dia bisa. Kita terjemahkan, kita rasakan sebagai apa? Kram. Rasanya kan sakit ya, karena memang itu dipaksakan untuk memendek. Bagaimana caranya untuk mengatasi kram yang biasanya dilakukan oleh orang-orang? Yaitu memijat. Kenapa dipijat? Karena memang diharapkan dengan memijat akan mengembalikan aliran darah, di mana di aliran darah itu diharapkan ada magnesiumnya. Magnesium masuk ke dalam sel otot sehingga nanti akan merelaksasi dan mengembalikan panjang otot itu. Kramnya hilang. Benar kan? Nah, itu kalau magnesiumnya masih ada. Kalau magnesiumnya sangat sedikit, kramnya bisa terjadi bermenit-menit, bisa terjadi bahkan bisa berjam-jam. Itu terjadi kalau di otot betis kita. Avelian, jantung kita bekerja dengan menguncup, mengembang, menguncup, mengembang. Nguncup, ngembang, ini bisa terjadi karena otot jantung. Jadi pada saat menguncup berarti otot jantungnya berkontraksi, memendek, mengembang, otot jantungnya relaksasi, memanjang. Tadi masih ingat kontraksi kalsium, relaksasi magnesium. Menguncup kalsium, mengembang magnesium. Pada saat kalsium masuk, jantung mulai menguncup. Magnesium tidak hadir, jantung lebih menguncup lagi. Magnesium tidak hadir lagi, jantung lebih menguncup lagi. Sampai titik dia bisa zet, tapi magnesium tidak datang juga. Apa yang terjadi? Ya, bisa dibayangkan ya. Ini yang timbul akhirnya kematian mendadak. Ya kan? Bukan serangan jantung tapi sudden death. Karena apa bisa terjadi juga pada mereka yang tidak punya masalah jantung. Kalau serangan jantung berarti memang awalnya dia punya masalah dengan jantung. Kemudian jantungnya bermasalah saat itu akhirnya terjadi serangan. Tapi kalau sudden death, kematian mendadak, ini bisa terjadi pada orang-orang yang tidak punya masalah dengan jantung. Bahkan bisa dibilang dia sehat. Kemarin medical check up semua sehat, tidak ada permasalahan. Tetapi karena ada satu kondisi yang menghabiskan magnesium, akhirnya magnesium tidak tersedia untuk mengimbangi kerja otot jantung. Avelian, bisakah itu terjadi pada kita? Bisakah itu terjadi pada keluarga yang kita sayangi? Bisakah terjadi pada rekan-rekan kita? Sangat bisa.
Oleh karena itu kenapa kita perlu sekali untuk menjaga cadangan magnesium, untuk menjaga supaya magnesium di dalam tubuh kita baik. Caranya bagaimana? Gampang. Cukupkan sumber magnesium. Sumber magnesium itu apa? Yang berwarna hijau. Yang berwarna hijau, sayuran hijau. Tapi sayuran hijaunya memang harus makan mentah dengan jumlah yang tidak sedikit. Cara yang gampang? Iya. Ada yang sudah terbukti memiliki mengandung klorofil yang sangat luar biasa, yaitu Avail nutracella. Nah, itu tadi ya, spirulina, green tea, klorofil. Ditambahkan dengan glutathione kalau bahasa aslinya glutathione. Ditambahkan juga double stem cell dan kolagen serta mixed berry, ya kan? Nah, glutathione ini merupakan master antioksidan. Jadi memang glutathione ini sudah terbukti sebagai pertahanan terbaik sel tubuh kita untuk melawan kerusakan sel, baik akibat penuaan dini maupun akibat dari serangan luar yang menyebabkan gangguan akhirnya menimbulkan penyakit. Glutathione ini fungsinya sangat banyak sekali, tapi ada 4 fungsi utama dia, yaitu sebagai master antioksidan, master imunitas, master of detoxification, jadi master detoksifikasi, dan kemampuan dia untuk meregenerasi sel apapun. Jadi memang glutathione ini sangat-sangat luar biasa. Dan beberapa tahun yang lalu diketemukan bahwa glutathione ini bukan hanya itu saja fungsinya, ternyata dia juga punya kemampuan. Ini sebenarnya bonus, ya kan? Bonus yang tidak disengaja tapi ternyata memberikan dampak yang fenomenal, ya kan? Akibatnya glutathione banyak dipakai di banyak produk-produk kecantikan, bahwa dia punya bonus benar-benar membuat kulit yang jadi terlihat putih, glowing, bersinar, tapi tetap sehat. Ya, itu adalah glutathione atau glutathione. Jadi fungsi utamanya itu sebenarnya 4 tadi, master antioksidan, master imunitas, master detoksifikasi dan regenerasi sel. Tapi kemudian bonusnya adalah dia punya kemampuan untuk menyehatkan kulit. Dan kemampuan utama yang sekarang digunakan adalah kemampuannya dia untuk mengikat melanin yang menyebabkan warna pada kulit kita. Jadi diikat oleh dia sehingga dia membuat orang yang konsumsi glutathione yang tepat menjadi putih. Bahkan dia punya kemampuan untuk menghilangkan flek-flek yang menaun di wajah ataupun di kulit. Ya. Glutathione saat ini digunakan lebih ke arah sebagai master antioksidan dan anti-aging. Master antioksidan adalah dia bisa mengoptimalkan semua antioksidan yang masuk ke dalam tubuh kita. Contoh, vitamin C, vitamin E, vitamin A, kemudian beberapa seperti green tea, spirulina itu juga punya kemampuan antioksidan. Tapi antioksidannya terkadang belum bisa bekerja optimal dalam tubuh kita. Yang mengoptimalkan siapa? Glutathione ini. Glutathione inilah yang mengoptimalkan antioksidan tersebut di dalam tubuh kita sehingga dia bisa bekerja dengan baik, ya. Nah, kemudian anti-aging, dia juga menjaga supaya tidak terjadi penuaan dalam sel-sel tubuh kita yang belum waktunya, bahkan dibuat proses penuaannya itu lama terjadinya. Yang perlu dipahami, anti-aging atau proses penuaan dini itu tidak hanya terjadi di kulit, tapi di seluruh sel tubuh kita. Contohnya adalah penuaan sel pankreas akan menyebabkan seseorang bisa menderita kencing manis. Sehingga sekarang juga, kalau dulu mungkin penderita kencing manis
terbanyak adalah usia di atas 60 tahun, 50-60 tahun. Tapi sekarang di usia muda pun banyak yang sudah menderita kencing manis. Kenapa? Karena penuaan dini dari sel-sel pankreasnya dia. Dulu orang hipertensi itu di usia 50 tahun ke atas. Sekarang belasan tahun sudah banyak loh yang hipertensi. Kenapa? Terjadi penuaan-penuaan dini di organ-organ yang menunjang terjadinya hipertensi ini. Ya, jadi glutathione ini membantu tubuh kita untuk terhindar dari proses aging lewat kemampuan dia sebagai anti-aging. Nah, ini lagi yang tadi saya sampaikan sebagai bonus dari glutathione, yaitu menyehatkan kulit. Salah satu fungsinya adalah menghambat sintesis dan mengikat melanin yang ada. Melanin ini adalah pigmen yang membuat warna pada kulit kita. Hasilnya kulit lebih putih, kemudian juga mampu menghilangkan bintik-bintik hitam yang mungkin kita kenal dengan flek, ya kan? Kemudian juga akan membuat sel kulit kita lebih sehat, lebih cerah. Jadi juga membuat yang mengganggu di dalam kulit kita hilang, seperti jerawat, kemudian juga ada timbul bekas jerawat ataupun keriput-keriput. Ya. Glutathione paling banyak ada di dalam hati. Kita tahu bahwa hati ini adalah organ utama kita untuk mendetoksifikasi. Kenapa glutathione banyak di sana? Karena memang glutathione fungsinya juga sebagai master detoksifikasi. Dia akan menetralkan semua racun dan juga dia sebagai master antioksidan. Dia akan menetralkan semua radikal bebas. Tetapi kalau kita tidak merestore, tidak mengembalikan cadangan glutathione, lama-lama glutathione ini akan habis. Begitu glutathione habis, sel hati pun juga akan menjadi rusak. Sel hati yang rusak, timbul penciutan pada hati yang kita kenal mungkin dengan sirosis, pernah dengar ya? Dan itu akan berbahaya. Oleh karena itu restore atau mengembalikan cadangan glutathione itu sangat penting. Glutathione sendiri sudah ada sejak kita lahir dan paling banyak itu nanti akan diberikan oleh ibu lewat ASI-nya. Jadi yang banyak minum susu ibu ASI itu insya Allah cadangan glutathione akan lebih banyak. Oleh karena itu kenapa anak yang disusui ibunya biasanya lebih sehat dan tumbuh kembangnya lebih bagus. Nah, glutathione sendiri akan menurun setelah usia 20 tahun dan terus turun sesuai dengan bertambahnya usia. Tapi dengan pertumbuhan saat ini, dengan kondisi modernisasi saat ini, ternyata tidak perlu menunggu 20 tahun untuk menurunkan glutathione. Bahkan sekarang banyak penelitian yang menunjukkan bahwa di bawah usia 10 tahun juga sudah mulai terjadi penurunan dari glutathione. Ya, jadi mengembalikan glutathione sangat penting. Glutathione di mana yang paling baik? Benar, ada di Nutracella. Berikutnya, Nutracella juga dilengkapi dengan double stem cell. Apple dan grape stem cell. Stem cell ini apa sih? Stem cell ini adalah kita sebut sebagai sel induk atau sel batang atau sel punca. Sel induk ini adalah sel yang nantinya akan bisa menjadi bakal sel tubuh lainnya. Jadi misalnya satu sel induk ini bisa jadi sel tulang, bisa jadi sel kulit, bisa jadi sel otot, bisa jadi sel saraf, bisa jadi sel darah, bisa jadi sel lemak, sel reproduksi, apapun sel yang sedang saat itu membutuhkan, stem cell ini bisa berubah. Dan setiap kali dia berubah menjadi satu sel yang membutuhkan dia, jadi misalnya sel saraf sedang membutuhkan untuk diperbaiki. Stem cell ini akan menjadi sel saraf, tapi setelah dia menjadi sel saraf, stem cell ini juga harus punya kemampuan untuk memperbanyak diri dia sendiri. Jadi diharapkan cadangan stem cell itu nggak habis-habis gitu. Tapi bagaimanapun juga kita punya batasan usia. Stem cell akan habis pada saatnya. Nah, itulah yang kita masuk dalam proses
penuaan. Tapi saat ini banyak sekali terjadi stem cell ini justru malah habis sebelum saat penuaan terjadi. Akhirnya timbullah penuaan dini ya. Dan bahayanya lagi adalah kalau stem cell ini berubah, bukan menjadi stem cell yang tetap normal, tapi karena dipengaruhi oleh lingkungan yang tidak bagus, modernisasi seperti saat ini, radiasi di mana-mana, polusi di mana-mana, makanan yang tidak sehat, stem cell akan menjadi tetap stem cell, tapi stem cell yang abnormal, stem cell yang tidak normal. Jadinya apa? Kalau stem cell-nya saja sudah tidak normal, otomatis sel yang dihasilkan juga tidak normal. Nah, inilah yang nantinya akan menjadi awal terbentuknya tumor, awal terbentuknya kista, awal terbentuknya kanker, awal terbentuknya permasalahan kesehatan yang lain. Sel tulang bentuknya berbeda, sel darah bentuknya tidak cakram tapi seperti bulan sabit, sehingga menyebabkan penyakit yang lebih berat lagi, ya kan? Nah, itu diakibatkan dari gagalnya tubuh kita menjaga stem cell. Oleh karena itu, kenapa kita melengkapi Avail Nutracella dengan stem cell tumbuhan yang terbukti mampu untuk menjaga stem cell tubuh kita supaya tidak cepat habis dan tidak terganggu oleh modernisasi saat ini, sehingga stem cell-nya tidak berubah menjadi stem cell yang berbahaya. Jadi kita memberikan double stem cell, apple stem cell dan grape stem cell. Apple stem cell ini fungsinya untuk meregenerasi sel, ya kan? Jadi untuk memacu pertumbuhan atau menjaga stabilitas stem cell normal di dalam tubuh kita. Jadi kita tidak memberikan di dalam Nutracella tuh ada stem cell-nya gitu. Jadi begitu nanti minum Nutracella, stem cell itu langsung jadi di dalam tubuh kita. Ada yang bertanya kepada saya, "Dok, kalau kayak gitu nanti kita ada luka yang tumbuh karena stem cell-nya stem cell apel ya. Yang tumbuh nanti daun apel, yang tumbuh nanti tangkainya apel," gitu kan. Enggak seperti itu. Jadi yang kita ambil adalah protein asam amino dari apel stem cell ini yang sudah terbukti mampu untuk menjaga stem cell di dalam tubuh kita. Jadi protein ini diperlukan oleh stem cell di dalam tubuh kita supaya stabil, tahan lama, dan tidak berubah menjadi yang tidak normal. Ya, nah kemudian grape stem cell kita tambahkan juga untuk membuat kita terlindung dari radiasi. Oh iya, saya lupa. Apple stem cell ini kita dapatkan bukan dari apel-apel yang ada di sekitar kita ya. Apple stem cell ini spesial. Kita dapat benar-benar dari apel yang hanya ditanam di Switzerland. Namanya adalah Utwiller Spot Lover ya, atau Molus domestica, di mana apel ini sudah terbukti bahwa dia mampu untuk mengembalikan kerusakan di tubuhnya pada saat sudah dipetik. Jadi dia membuat satu misalnya luka di kulitnya, kemudian lukanya kembali mulus dan dia bisa bertahan lama meskipun sudah dipetik dari pohonnya itu sampai 4-6 bulan. Ya, luar biasanya apel stem cell apple dari Utwiller Spot Lover ini. Nah, protein dari apple itulah yang kita gunakan untuk mempertahankan stem cell kita. Yang berikutnya adalah grape stem cell. Ini kita dapat dari Prancis langsung anggurnya ya. Itu namanya Gamay Teinturier Fruits. Ini benar-benar merupakan anggur yang bisa melindungi kita dari bahaya radiasi sinar matahari yang benar-benar bisa merusak tubuh kita. Jadi dengan kita mengonsumsi grape stem cell ini, itu radiasi ini bisa dipantulkan dan bisa tidak diserap masuk ke dalam tubuh kita.
Jadi terlindungi ya, apalagi saat ini kita sangat disarankan untuk sering berjemur di sinar matahari guna untuk membangun vitamin D di dalam tubuh kita. Jadi mengubah provitamin D menjadi vitamin D. Nah, dengan adanya grape stem cell ini kita justru akan terlindungi dari bahaya radiasi sinar matahari. Yang berikutnya, tidak lupa di dalam Nutracella ditambahkan kolagen yang berasal dari ikan laut dalam. Nggak main-main loh, ada 4 ikan laut dalam yang berperan untuk memberikan kolagennya di dalam Nutracella. Kenapa harus 4 ikan? Ya, karena masing-masing ikan punya spesifikasi tersendiri untuk kolagen yang memang diperlukan oleh tubuh kita. Nah, kolagen ini untuk apa sih? Kolagen bukan hanya untuk di kulit saja ya, tapi fungsi kolagen sangat-sangat banyak. Hampir semua bagian tubuh kita perlu kolagen. Kolagen lah yang menjaga supaya pembuluh darah kita elastis sehingga bisa melebar, bisa menyempit, ya kan? Jadi tidak selalu menyebabkan hipertensi, tidak selalu menyebabkan hipotensi, tapi dia bisa atur. Kemudian juga untuk kesehatan tulang dan sendi, untuk kesehatan pencernaan, rambut dan kuku, kulit, bahkan metabolisme di dalam tubuh kita ini ditentukan oleh adanya kolagen. Juga untuk pembentukan otot, jadi buat mereka yang pengen punya body seperti binaraga itu, ya kan, lagi bodybuilding katanya, itu perlu sekali untuk konsumsi kolagen yang cukup. Ya, nah kalau kita lihat dari luar, kolagen juga berperan pada terutama kulit wajah ya, untuk menjaga supaya kulit wajah kita tidak keriput, tidak kendor. Jadi untuk menjaga kekenyalan, kelembapan, dan elastisitas kulit itu ditentukan oleh kolagen. Tambah lagi, dilengkapi dengan mixed berry dan fructooligosaccharides. Kedua ini adalah merupakan ekstrak dari buah-buahan yang sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Awalnya kita tambahkan mixed berry itu untuk menambah rasa supaya Nutracella ini sangat nikmat untuk dikonsumsi. Tapi ternyata mixed berry ini juga memberikan manfaat sebagai antioksidan. Banyak antioksidan yang di dalam mixed berry ini yang ternyata sangat dibutuhkan oleh sel tubuh kita. Apalagi nanti dia dioptimalkan oleh glutathione. Makin tambah ciamik lah, makin tambah keren lah Nutracella ini, ya kan? Nah, ada lagi fructooligosaccharides, tetap kita pertahankan ada di sana. Kenapa? Karena fructooligosaccharides ini akan merupakan prebiotik yang sangat diperlukan pada saat mendampingi materi-materi bahan alami ini di dalam pencernaan. Ya, sehingga penyerapannya ke dalam tubuh kita berjalan dengan baik, diserap dengan baik. Kalau diserap dengan baik, otomatisasi akan ditangkap atau langsung disampaikan ke dalam sel dengan baik juga. Hasilnya sel tubuh kita lebih cepat optimalnya. Benar ya? Apa sih manfaat Nutracella? Nutracella banyak sekali manfaatnya. Kenapa? Karena memang dia langsung bekerja di tingkat sel kita. Otomatis kalau sel tubuh kita sehat, jaringannya akan bagus. Kalau jaringannya bagus, organnya juga akan sempurna. Kalau organnya sudah sempurna, sistem organnya pasti akan paripurna juga kan. Kalau sudah semua paripurna, tubuh kita nggak ada pilihan selain menjadi sehat yang prima. Setuju ya? Oleh karena itu kenapa manfaatnya sangat luar biasa. Tapi bisa disimpulkan, manfaat Nutracella itu adalah lebih ke arah antioksidan, master antioksidan, meningkatkan sistem imun dan daya tahan tubuh, anti-aging ya, melawan penuaan dini, kemudian juga meningkatkan konsentrasi dan daya ingat, juga kemampuan motorik halus. Tambah lagi juga sebagai bonusnya adalah menyehatkan,
mencerahkan kulit kita ya, karena memang respon tercepat dari manfaat Nutracella ini terlihatnya pasti dari luar. Dari luar apa? Kulit kita terlihat akan lebih cerah, lebih segar lagi, lebih sehat lagi. Nutracella, siapa yang bisa konsumsi Nutracella? Bisa dibilang semua orang, laki, perempuan, tua, muda, ya, junior atau senior lah, kan? Tapi untuk anak-anak ini bisa dikonsumsi di atas 2 tahun. Kenapa? Karena Nutracella ini tinggi protein dan tinggi serat. Jadi yang bisa mengonsumsi adalah anak di atas usia 2 tahun. Bapak sekalian, minum Avail Nutracella secara rutin ya akan mencukupi kebutuhan sel. Makanya tagline-nya adalah nutrisi akurat sel. Nutracella. Jadi bisa dikatakan bahwa a sachet a day keeps aging away. Jadi kita cukup konsumsi 1 saset Avail Nutracella dan kita akan mendapatkan kesehatan sel yang luar biasa. Kalau selnya sehat, selnya sempurna, otomatis kita juga akan menjadi sehat. Tapi bukan yang hanya terlihat sehat, tapi sehat yang hakiki. Kalau kita sehat hakiki, kita pasti akan produktif. Begitu kita produktif terus, orang juga akan melihat kita semakin awet muda. Kalau kita awet muda bisa dibilang bahwa usia kita terkunci nih ya kan. Jadi bisa dibilang minum Avail Nutracella, minum 1 saset Avail Nutracella akan menyingkirkan efek penuaan. Setuju ya? Oke Avelian, terus konsumsi Avail Nutracella secara rutin, nutrisi akurat sel, dan dapatkan manfaat Nutracella yang sangat luar biasa. Sehat terus Avail. Jumpa lagi dengan Dochan di video berikutnya. Salam ceria cemerlang.